Jumpa lagi sobat-sobat lansia dengan saya Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat-sobat lansia dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini di depan gedung DPRD Kabupaten Badung. Ini kompleks perkantoran yang ada di Badung ini termasuk menurut saya yang pernah saya lihat di beberapa kabupaten termasuk yang bagus. Semua bangunan, gedung-gedung perkantoran ini dirancang dengan desain arsitektur Bali, ukiran, kemudian ya banyak yang bagus saya lihat. Sehingga kesempatan ini saya pakai untuk kita pakai sebagai background dari pengambilan video ini. Sobat-sobat lansia yang saya hormati, dimanapun sobat-sobat berada, baik di perkotaan, di pedesaan, di gunungan, maupun di pantai, di pesisir pantai dan sebagainya. Terutama teman-teman yang berada di Banda Aceh, di mana saya pernah bekerja di sana 10 bulan pasca tsunami, di Sumatera Barat, di Bengkulu, kemudian di Jawa Barat, di Bali, di Sulawesi Tenggara, Selatan, Utara, Kalimantan Timur, NTT, tim-tim, ada kawan-kawan juga di sana, dan di Papua, di Nabire. Nah, kawan-kawan yang saya hormati, topik ini sebenarnya topik yang agak ya antara menarik dan kurang menarik, karena memang yang kita bahas ini kebiasaan yang ada pada lansia ya, atau kebiasaan dilekatkan pada lansia. Apa itu? Lupa. Ya, soal lupa ini memang banyak sekali predikat yang dilekatkan pada para lansia. Nah, padahal sekarang ini lupa itu tidak diperuntukkan untuk para lansia. Anak-anak muda pun banyak kok yang lupa. Contohnya saja ya, kalau anak-anak muda sering lupa itu, sudah jauh bawa motornya, kira-kira beberapa menit balik lagi ke rumah. Apa yang ketinggalan? Yang ketinggalan dompetnya, jadi STNK, SIM dan sebagainya tertinggal. Banyak lagi yang lain, misalnya lupa. Kalau orang tua sih biasa sekali ya, bisa kita lihat. Saya saja kadang-kadang kacamata sudah lama bertengger di dahi saya ini. Saya cari itu kemana-mana. Sampai mungkin anak-anak kecil, anak-anak saya yang melihat. Cari apa? Pak atau Pak D atau ya panggilan orang tua begitu. Dari kacamata. Wah, itu ada di ini saya lihat. Oh iya. Ya, sifat lupa ini menarik untuk bisa kita bahas, tapi tidak untuk membuat ini akan dimaklumi atau maklumlah. Sudah tua pasti lupa. Justru saya pengen sekali mengajak Bapak Ibu lansia yang lain yang ada dimanapun Anda berada, bagaimana agar mengurangi atau ya kalau menghindari sulit, mengurangi sifat pelupa ini. Lupa. Nah, ada beberapa pakar yang memberi nasihat pada lansia yang saya ingat. Yang pertama adalah tolong kalau meletakkan sesuatu sehingga nanti tidak akan lupa lagi mencari atau menemukan, itu ada di satu tempat. Ya, meletakkan sesuatu ada di satu tempat, jadi rutin ada di satu tempat, itu saja. Di sana saja naruh kunci, naruh kacamata, atau naruh apapun, pulpen, atau mungkin kalau petani naruh cangkul, naruh sabi dan sebagainya di satu tempat supaya tidak lupa. Ya, itu yang pertama. Taruhlah sesuatu atau barang-barang yang sering kita pakai di satu tempat saja, rutin.
Kemudian yang kedua, untuk mengurangi lupa, itu fokus pada satu hal yang akan kita kerjakan. Dulu waktu kita masih muda, mungkin kita bisa melakukan 2 pekerjaan sekaligus. Mungkin ya mungkin kita bisa mengerjakan pengetikan kalau bagi yang kerja di kantor itu dengan menerima telepon masih bisa gitu. Atau mungkin bagi petani mungkin ya sambil mencangkul dia itu juga berusaha untuk mengalirkan air untuk mengairi tanaman atau tanah yang sedang dia kerjakan. Bisa ya. Tapi kalau sudah fokus di satu pekerjaan saja, jangan multitasking, jangan banyak kerjaan yang kita lakukan. Satu saja. Misalnya kalau nyangkul ya nyangkul saja, jangan sampai buka air ya, pengairan supaya lahan yang kita kerjakan terairi air, terendam air. Atau yang sedang mengerjakan sesuatu, mengerjakan yang lain. Sekarang itu orang-orang yang setelah kita yang sudah usia 70 tahunan ya, saya sudah 70 tahunan, itu pasti akan sulit untuk membagi perhatian atau konsentrasi ke beberapa pekerjaan. Itu. Kemudian untuk supaya tidak lupa, itu mencatat. Contoh saja misalnya kita ingin ke pasar atau ingin ke toko atau ingin ke mana ketemu kawan, atau itu sebaiknya poin-poin yang akan kita beli atau akan kita belanja atau akan kita bicarakan dengan kawan itu kita catat bagus. Maksudnya apa ya, supaya kita ingat bahwa apa yang kita akan beli itu sudah ada. Kalau tidak kita catat, sampai di toko, sampai di pasar, bingung apa yang kita beli. Nah itu kira-kira beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk menghindari lupa. Nama saja kadang lupa. Coba kalau kita di Bali ketemu terus kenalin namanya siapa. Misalnya ini Ida Bagus Sutadipuro misalnya, atau Ida Madi Gyurdipta, atau Anak Agung Swatnyana, atau Ketut Wira Saputra. Itu sulit kita ingat. Sampai di rumah kita tadi mungkin kita lupa tadi ketemu dengan siapa, namanya siapa. Baik kita catat. Jadi mencatat itu bagus untuk mengurangi pada saat kita lupa betul, blank banget. Tapi kalau kita catat, kita masih buka catatan itu. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita siasati untuk menghindari lupa. Bapak Ibu sekalian, kawan saya yang saya hormati, jadi tadi itu ada rutinitas, ada dicatat, ada tidak boleh melakukan pekerjaan ganda atau beberapa kerjaan sekaligus, ya fokus satu kerjaan saja. Itu merupakan cara-cara atau trik atau siasat, tips bagi kita yang sudah makin lupa ini, sering tidak ingat lagi, itu untuk mengingat kembali. Malah ada anak muda yang ngajarin saya, Om, kalau supaya tidak lupa, tidak pikun, otak kiri dan otak kanan itu bisa kita aktifkan, itu bagus. Bagusnya kenapa ya? Karena kalau kita aktifkan dengan membaca, dengan menyanyi, dengan kemudian menggerakkan tangan, misalnya yang tangan kiri dan tangan kanan bisa berbeda, itu juga bisa membantu kita untuk mengatasi soal lupa itu. Nah, sekali lagi, lupa jangan dilestarikan, lupa jangan dipermaklumkan, maklum sudah tua jadi boleh lupa, jangan. Kalau bisa kita cari upaya agar yang kita akan kerjakan atau yang sudah kita ingat, yang kita hafalkan itu jangan sampai lupa. Banyak loh anak-anak muda yang tadi saya katakan pelupa, itu lupa juga dia untuk mencari trik atau tips atau siasat agar sifat lupa itu bisa dikurangi.
Nah, mungkin tips ini bisa berlaku juga untuk anak-anak muda selain kita sebagai lansia, supaya lupa itu tidak kita lestarikan. Jangan sampai melestarikan sifat lupa. Bagi yang umat Islam kadang-kadang juga lupa, ini sholat kita tuh sudah berapa rakaat, misalnya ada 4, 3, atau 2. Nah, untuk menghindari lupa itu ada caranya. Ya mungkin bisa diingat apa pakai apa gitu ya, supaya teringat. Walaupun lupa itu bagian dari sifat manusia, ya kita terima, tapi kita juga berupaya berikhtiar agar mengurangi sifat lupa itu semaksimal mungkin. Demikian sobat-sobat lansia yang saya hormati, dalam suasana yang masih pandemik COVID-19 ini, mari kita tetap jaga diri kita supaya tidak tertular dengan tetap menggunakan masker dimanapun kita pergi. Kalau pulang atau kita biasakan cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga jarak, jangan mengusap mata, hidung, dan mulut dengan tangan sebelum kita pastikan bahwa tangan kita itu bersih. Ya, mudah-mudahan trik untuk menghindari lupa ini bisa kita coba praktekkan. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe ya. Dan kalau ada saran silahkan, dan di-share kalau memang bermanfaat bagi kawan-kawan sobat-sobat lansia kepada kawan-kawan yang lain. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Selamat menunaikan kegiatan apa saja. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lansia dan sampai jumpa.